share screen langsung boleh ya? Silakan. Nah, oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan coba ada paper yang saya buat dalam diskusi kali ini. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Bagus sekali. Oke. Ya, Mas Zainal, teman-teman dan Mbak Andi, gitu kan? Saya manggilnya Mbak Andi aja lah, deh, kan? Karena dulu saya wartawan sering menyorongkan mic ke dia, kan? Menyegat ya. Menyegat itu kan. Sekarang kita satu forum ternyata itulah kehidupan itu kan. Nah, menarik memang Mas Zainal, memang ada beberapa problem yang kita temukan sepanjang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Gitu kan. Tadi memang betul gitu kan apa yang dikatakan Mbak Andi bahwa memang kalau dari temuan kami di lapangan bahwa memang dari beberapa keluhan kandidat memang mereka expand-nya juga terlalu banyak gitu. Artinya pengadaan masker itu salah satu item yang mereka dahulukan. Itu satu. Yang kedua adalah ketika ada klausul distancing, maka mereka coba mengalihkan dari kampanye mainstream menjadi non mainstream. Artinya bukan sebenarnya non mainstream yang seperti yang kita pikirkan, tapi mereka memperbanyak APK. Jadi itu kan bisa dibayangkan mereka produce gitu. Nah, yang ketiga adalah memang betul gitu kan. Memang betul gitu kan. Ada juga beberapa keluhan dari beberapa kandidat itu kan yang memang kita sering ngobrol gitu kan. Adanya petahana dan dalam tanda kutip dengan BLT-nya atau dengan bantuan itu sedikit memberikan keuntungan bagi mereka. Artinya mereka punya kanal pertemuan langsung dengan para calon voters gitu. Nah, ini yang membuat para kompetitor merasa flying field-nya tidak rata sama mereka. Jadi bisa dibayangkan situasi frekuensinya ya beda ya. Frekuensinya beda, flying field-nya juga beda. Jadi mereka sudah duluan, sudah duluan kinerjanya sudah duluan. Flying field ketika ada dapat bantuan itu ketika harus menyebarkan ke publik itu adalah memang kesempatan yang memang bisa dikapitalisasi sama petahana. Itu tantangan dari kompetitor dari petahana. Nah, saya coba ada beberapa memang kan saya diberi kantor sama Bung Zainal kan, ada beberapa tol yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya agak sedikit ini dulu yang soal tingkat partisipasi. Selama ini kita selalu di teman-teman pemilu, saya pakai kacamata pemilu. Selama ini kita selalu berdebat panjang bahwa pada akhirnya ujung akhir tingkat partisipasi berapa banyak sih orang yang mau nyoblos menggunakan hak suara. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ke belakangnya, sebenarnya kayak gini, partisipasi itu kan tidak hanya soal urusan mencoblos, tapi persoalan pengetahuan mereka, bagaimana mereka nyoblos, apalagi ditambah dalam situasi pandemi gitu. Nah, pun terakhir dengan persoalan yang dihadapi banyak penyelenggara itu adalah soal respon dari masyarakat yang ketika dimintai menjadi petugas. Jadi bisa dibayangkan kan, jadi partisipasi itu nggak hanya dia jadi pemilih, tapi menjadi ikut bagian, bahkan jadi peserta. Nah, ini saya coba berikan ke bapak-bapak, ibu-ibu bahwa kan ini pertanyaannya memang saya harus karena riset gitu kan, maka pertanyaan juga saya sampaikan di pertemuan ini temuan dua bulan lalu lah, sekitar 1,5 bulan lalu lah. Jadi kita tanyakan gitu kan, mau jadi petugas KPPS nggak gitu. Jadi bisa dibayangkan, jadi yang mereka mau KPPS itu cuma sekitar kurang dari 40%. Ketika kita tanya lagi gitu kan, yang tidak tanya kita concern, kenapa mereka nggak mau jadi tugas KPPS gitu. Mereka memang salah satu klausul yang mereka ucapkan adalah ada ancaman COVID. Jadi bisa dibayangkan kan. Jadi pemilih ketika TPS ada ancaman COVID, si KPPS pun yang masyarakat sipil ketika jadi KPPS pun juga terancam COVID. Nah, hadirnya negara. Jadi bisa dibayangkan tugas negara, pemerintah, penyelenggara ini bertambah gitu kan. Tidak hanya memberikan kenyamanan pada pemilih, tapi juga memberikan kenyamanan, rasa aman kepada petugas gitu kan. Nah, tugas pemerintah penyelenggara wabil khusus ini di situasi seperti ini nambah. Memang bebannya agak tinggi gitu kan. Saya masih ingat ketika ya inilah resiko demokrasi. Saya masih ingat ketika pembahasan Undang-Undang 7 2017 2 tahun lalu sebagai tim pakar, waktu itu Pak Menteri bilang begini, berapapun harga demokrasi memang mahal dan itu harus kita. Nah, ini juga ternyata rasio ini juga berlaku argonya juga berlaku.
ketika kita pemerintah memutuskan pilkada di tengah pandemi, maka mau tidak mau rasa aman dan selamat ini seperti kata Bang Doli juga harus bisa tereksekusi dengan baik. Nah, ini saya masih berpikir positif gitu kan. Pemilu di tengah pandemi ini bagaimana sih responsifnya masyarakat? Ini juga data, gitu kan. Ternyata mereka juga mau, artinya ketakutan banyak orang bahwa mereka takut terancam ini, mereka sebenarnya sudah well prepare lah, mereka akan datang dengan menggunakan prokes gitu kan, dengan masker dan lain-lain. Hanya sekitar di bawah 6% mereka khawatir gitu kan, dia tidak datang. Jadi bisa dibayangkan ini angka momentum, angka yang bisa menyelamatkan kita semua gitu. Bagaimana ketika pemerintah memutuskan pilkada di tengah pandemi, situasi ini harus dimanfaatkan betul gitu kan. Bahwa ada kesadaran di publik, mereka maupun datang meskipun di tengah ancaman bahaya dan penyakit. Bisa dibayangkan 90% mereka mau datang ke TPS. Angkanya fantastis ya? Angkanya fantastis. Jadi kalau kecurigaan saya ini residu dari pilpres yang lalu itu. Jadi euforianya masih terjaga konstan. Tapi juga ada residu lain yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, ini juga itu kan. Ini juga yang menarik kan. Memang kan begini. Penyelenggara, pemerintah, DPR, parpol, lembaga riset maupun paslon pun tergagap-gagap dengan situasi seperti ini. Saya pernah diskusikan dengan beberapa orang elit KPU gitu kan di jajaran yang layar pertama. Saya bilang ternyata betul gitu kan. Masyarakat masih senang kampanye mainstream, ketemu gitu loh. Masih senang ketemu pada situasinya Covid, bisa dibayangkan. Jadi bisa dibayangkan ini pemilih ngeri-ngeri sedap. Pemilih Indonesia nih dalam tanda kutip, ini kebal semua apa gimana gitu. Cuman di beberapa titik yang saya turun, yang saya pikir memang mereka memang ada kerumunan, memang rapat, jaraknya nggak sampai eksistensinya nggak, tapi beberapa sudah mulai ada kesadaran, meskipun dia tidak menggunakan masker yang memang untuk kesehatan, masker kain ya, artinya bukan masker medis, tapi kita bisa lihat bahwa memang kampanye yang diinginkan masyarakat malah tetap muka. Makanya tidak heran beberapa kandidat itu ketika terjadi pandemi ini, mereka mengurai interval soal kampanye dengan orasi, tapi mereka dengan turba langsung. Jadi langsung kampanye itu langsung door to door, gitu kan. Door to door, kalau bahasanya teman-teman ya ada bisa belusukan, ada bisa caranya turba. Ini bisa dibayangkan bahwa publik juga ternyata senang ketemu. Argumentasinya apa? Dibilangin saya nggak mau memilih pemimpin pemimpin dalam karung gitu kan. Kita nggak mau memilih pemimpin kucing dalam karung. Maka tidak heran angka ini juga cukup kadang-kadang kita juga berpikir, ini hebat betul nih kan, artinya tetap ada kemampuan dan dari pemilih untuk bertemu dengan paslon. Nah, akhirnya memang kita juga tahu kan, benar seperti apa katakan Bang Doli, memang ketika masyarakat lebih menyukai kampanye ketemu face to face itu kan, paslon juga demikian. Memang kita diperhadapkan dengan situasi memang dengan infrastruktur yang tidak mendukung. Ini saya coba kutip gitu kan. Ini presentasi saya di KPI gitu kan, Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa memang hari ini kita saksikan bahwa infrastruktur soal jaringan telekomunikasi lebih terkonsentrasi itu di Jawa dan Sumatera. Jadi bisa dibayangkan si rekap nanti bagaimana, bisa dibayangkan kesulitan. Nah, ini juga menjadi argumentasi lain kenapa paslon lebih agak menghindari kampanye virtual. Nanti ada penjelasan lain-lain di sisi lain karena infrastruktur telekomunikasi yang tidak mendukung. Nah, ini contoh kasus saja gitu kan. Saya kutip gitu kan dari Bawaslu. Memang waktu gelaran klik serentak ini ternyata ada halangan. Bahkan saya nyontoh itu langsung ke dapilnya Bang Aziz Samsudin, kita coba ke sana gitu kan. Lampung Timur adalah salah satu wilayah pilkada. Cuma di sana internet naik turun, Mas Nadinal. Bisa dibayangin naik turun. Jadi kalau nge-zoom itu kayak kita nyetel DVD bajakan gitu-gitu. Jadi putus-putus kayak kita nyetel DVD bajakan gitu kan. Jadi kedua memang jaringan internet yang tidak merata tadi yang di slide awal. Nah, ini juga gitu kan. Nah, cuman memang gini kan, ketika ada paslon mengajak calon votersnya itu, calon konstituen itu
bertemu di ruang besar ataupun di lapangan gitu. Ajakan kampanye ya, artinya kampanye akbar, mereka memang agak sedikit berkurang gitu. Mereka sedikit menghindari gitu kan. Mereka maunya kampanye tapi dengan tidak banyak orang. Jadi inilah saya bilang ini sebenarnya peluang gitu kan, baik paslon, pemerintah, penyelenggara memikirkan gitu kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan betul bagaimana teknik-teknik kampanye sebenarnya kan. Seperti tadi Bang Doli bilang bahwa tidak hanya penyelenggara yang aman, tapi pemilih juga harus aman keluar dari TPS. Jangan sampai kan sebegini kan, jangan sampai kan kasus di Kinibalu gitu kan, bahwa setelah pasca pemutusan ini kasus Malaysia kan, memang saya update ada beberapa klaster yang ditemukan gara-gara kasus pilkada di sana gitu. Ini itu bisa menjadi pelajaran menarik buat kita semua. Nah, ini di TOR saya dikasih soal politik uang. Gitu. Ini slide terpaksa saya sampaikan. Memang kan begini, ternyata hampir 80% lebih orang terpengaruh COVID gitu kan, baik secara ekonomi. Nah ini jadi bisa menjadi linear dengan beberapa temuan yang menarik itu kan soal vote buying atau politik uang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, istilah politik uang adalah istilah kekhasan Indonesia, gitu kan. Karena itu istilah kekhasan Indonesia pada literatur pemilu dan political behavior itu disebut dengan vote buying, yaitu pembelian uang. Nah, saya punya kecurigaan kasus COVID-19 yang mengancam ekonomi ini menyumbang intensitas orang ketika menerima ketika paslon menawarkan sejumlah uang pertukaran hak pilih gitu kan. Jadi atau kita bahasa politik. Saya kecurigaan saya di sana. Jadi dalam situasi normal tidak ada COVID, ini rata itu di bawah sekitar 50-an gitu. Tapi ketika situasinya COVID, ini angkanya agak menarik. Angkanya naiknya cukup signifikan, naik sampai 10-15%. Artinya memang COVID ternyata juga menyumbang bahwa ada hal khusus yang harus diperhatikan. Ya, ini tugas Bung Bagja gitu kan, bahwa COVID juga ternyata menstimulasi orang untuk menerima politik buying atau pertukaran hak pilih dengan beberapa barang yang harus bisa diperlukan. Tapi ada temuan sendiri yang agak menarik. Nah, ini soal temuan sudah saya pernah sering sampaikan bahwa memang uang. Tapi yang menarik ini adalah uang tadi efektif apa tidak? Gitu. Ya. Efektif atau tidak? Nah, saya ngambil 4 pulau gitu kan, kita coba menghindari di Papua gitu kan, memang riset kita tidak di Papua karena sampai di sana Mas Zainal kan ada pergub nyampe di sana itu harus dicolok-colok kita. Iya betul. Itu dia bilang canggih nih gubernur di Papua. Harus di-swab gitu. Nah, kebetulan kita riset di sini. Nah, teman-teman bisa highlight gitu kan di Sulawesi gitu kan efektivitas politik uang. Ini memang yang menarik gitu kan. Ternyata kan bisa dibayangkan kan di sana tuh angka ini cukup di atas tinggi dan ini menjadi titik krusial yang bisa jadi kita highlight bersama, terutama untuk teman-teman penyelenggara di daerah Indonesia bagian timur gitu. Relatif di Sumatera, Kalimantan itu memang sangat berpengaruh, tapi tidak berpengaruhnya juga besar. Nah ini harus bisa dibayangkan. Jadi ada orang yang mau menerima uang, tapi ada juga sebagian besar yang tidak mau mengikuti keinginan atau kehendak arahan dari si paslon yang mau menyumbang uang tadi gitu kan. Ya. Tapi di sisi lain ada juga yang mau mengikuti. Nah ini saya bilang ini lantaran ya sumbangan dari COVID-19 ada beberapa pemilih kita yang memang ya, dari awalnya bekerja dia jadi tidak bekerja jadi pengangguran. Nah hal ini menjadi mereka menstimulasi mereka kenapa harus menerima politik uang. Gitu kan. Nah saya sedikit agak melompat. Di TOR juga saya aduan soal netralitas. Nah bapak-bapak bisa ibu bayangkan, saya melihat gitu kan, ini jumlah aduan yang saya kutip di tanggal 17 November, memang aduan ini sangat meningkat di 2020 ini. Bisa dibayangkan di 2019 ini kita anggaplah seluruh daerah kita hitung kabupaten kota ada 48 daerah yang pilkada, artinya ada 990 aduan ini bukan aduan yang diproses tapi aduan dari keinginan masyarakat gitu kan, artinya ini partisipasi juga itu kan, aduan masyarakat yang merasa dari beberapa di daerahnya ASN tidak netral. Bisa dibayangkan angkanya hampir menyamai di 2019. Nah, kalau kita bikin purata, maka bisa dibayangkan angkanya di 2020 ini sudah meningkat signifikan. Nah, ini pekerjaan sendiri. Di satu sisi pemilih sudah cerdas, dia mau mengadukan persoalan ini, tapi di sisi lain gitu kan ASN ini
kadang-kadang nih kebablasan ini kan. Karena kan sudah jelas nanti Mas Bagja juga kan like komen aja udah kena gitu kan, aduan kan itu sudah delik gitu kan, bisa dibayangkan. Iya. Nah, bahkan gara-gara ini juga gitu kan saya agak sedikit lompat gitu kan. Publik pengennya ini ASN dicabut saja hak politiknya. Jadi ini temuan menarik sendiri gitu kan. Saya bikin klaster sendiri gara-gara terlalu lingkat, bilang udah dicabut aja hak politiknya ASN gitu kan. Sama hanya dengan TNI Polri aktif. Ketimbang mereka diribetin. Nah, pun juga demikian ketika kita ngobrol dengan beberapa responden kita yang mereka memang merasa diribetin, merasa dijaga. Padahal satu sisi mereka bilang bahwa saya ASN adalah makhluk politik. Makhluk yang juga harus tahu siapa kandidat saya. Cuma karena regulasi terlalu banyak membuat kita kena semprit atau kartu kuning hingga kartu merah. Nah, tapi saya agak sedikit mundur itu kan. Publik tetap berharap bahwa ASN tetap netral, ASN juga tetap menjaga, mensukseskan dalam pilkada, termasuk organ-organ ASN yang ada di KPU ataupun Bawaslu atau di penyelenggara. Mereka tetap pengen mereka berpartisipasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, gitu kan. Ini terakhir, itu kan beberapa slide terakhirnya. Ada pertanyaan Mas Zainal yang menggelitik saya soal politik identitas. Nah, saya sih sebenarnya agak sedikit menghindari berdebat panjang soal politik identitas, meskipun gini, ratio politik identitas itu kan meningkat ketika frekuensinya echo chamber-nya ketika kasus di Pilkada DKI Jakarta. Nah, tapi kalau kita tarik ke belakang gitu, temuan riset saya gitu kan, sebenarnya ada beberapa kasus yang sebenarnya sudah lebih terjadi daripada kasus echo chamber politik identitas itu. Itu sebenarnya temuannya itu di Kalimantan. Jadi paling memungkinkan politik identitas itu terjadi misalnya di daerah transmigran. Paling besar itu kemungkinan terjadi di daerah yang jumlah segmentasi agamanya itu berhimpitan antara Muslim dan Muslim. Itu bakal terjadi. Baik memilih calon ataupun memilih untuk menggarap menggarap calon pemilih. Nah, pertanyaan ini coba saya hantarkan pemilih. Apakah pertimbangan Bapak Ibu dalam ini adakah soal kesamaan? Ternyata masih ada. Jadi ini bisa dibayangkan gitu kan. Sebenarnya dalam hal tertentu bahkan partai pun paslon juga memperhatikan ini, tapi dalam kanalisasi ruang tertutup. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya itu. Ketika ini dibawa ke ranah politik, ini menjadi pisau yang sangat tajam gitu kan. Kita mungkin bisa lihat beberapa acara Indonesia, saya nggak mau nyebut TV, tapi acara roadshow, ada kontestasi idol itu kan dari Bung Zainal dari Kediri gitu kan, atau Bang Doli dari Medan, itu kan sebenarnya kan politik identitas. Betul. Cuman itu dalam ranah budaya. Nah, cilakanya kan gini kan, ini kan soal frekuensi kita, karena memang echo chamber di kasus DKI ini sangat besar sehingga merebak kemana-mana. Di 2004 itu sebenarnya ada temuan saya yang menarik. Sebenarnya ada kandidat itu dalam posisi, dalam kalau bahasa teman-teman political behavior atau lembaga survei, ini sebenarnya kandidat tinggal dilantik aja, Bung Zainal, tinggal dilantik aja. Dia disparitasnya itu dengan kandidat kedua tuh hampir 20%. Udah nggak bakalan ada. Ini bakalan menang lah. Hanya tsunami politik atau korupsi atau dia zina, narkoba yang bisa mengalahkan dia. Dilala 3 hari terakhir ada kalimat itu hanya SMS teks sebaran gitu kan, masif gitu kan. Dengan kalimat kandidat ini bukan Banua. Banua itu artinya tidak asing. Bayangkan, yang tadi kandidatnya dia di nomor 1, dia bisa jungkir balik ke urutan bawah. Cuma secepat itu ya? Secepat itu, dalam waktu 3 hari. Jadi SMS blaster zaman dulu, kalau sekarang WA. Tapi kan WA sekarang pun dibatasi lah. Dibatasi, kan? Nah, bisa dibayangkan gitu, zaman dulu sebenarnya sudah dari cuman saja, kanalisasinya agak tertutup. Nah, saya yang kedua adalah soal etnisitas tadi, saya bilang bahwa sudah saya jelaskan bahwa pemilih juga mempertimbangkan bahwa kesamaan suku. Nah, ini saya bilang tadi, ini di klaster-klaster daerah-daerah yang sangat heterogen gitu kan, terutama di daerah Sumatera, apalagi dengan tren misalnya ini yang menarik itu kayak di Lampung Timur, harus dia itu bisa diperhatikan, bisa dibongkar kok,
Kandidat itu harus mewakili suku Jawa, dia harus Sumatera, suku ini Bujak Suma gitu kan. Dia ingin memang tidak salah pada prakteknya kan ingin menang gitu kan. Dia harus menggarap, dia harus menggarami pemilih memang mewakili ras yang situ yang besar. Memang tidak disalahkan, cuman masalahnya ini menjadi echo chamber yang memungkinkan telinga kita ketika ini masuk di ranah politik. Nah, ini soal kesamaan agama, saya bilang makanya saya bilang memang pada akhirnya kan gini, ada pertanyaan yang Mas Zainal tadi, kenapa nih hasil riset berbeda-beda gitu kan? Ini memang gini. Lah gitu, sometime. Ya. Tapi sebenarnya Mas Zainal sampai saat itu masih sering berbeda gitu kan, masih sering gitu kan. Bahkan kita 2019 itu ketika saya dipercaya sama Kementerian sebagai tim riset untuk pemilu 2019, saya turun ke lapangan. Di saat bersamaan ada lembaga riset juga turun ke lapangan. Yang hasilnya dia itu ternyata berbeda, padahal 3 hari 2 hari. Padahal laboratoriumnya sama ya? Sama. Flying field kita sama gitu kan. Saya bilang ini kacau. Saya waktu itu tapi nggak apa-apa saya bilang. Mungkin ya ini pembagian pembentukan opini publik, bandwagon. Nah, bagaimana kita mengatasinya gitu kan. Sebenarnya saya dari 2013 ini sudah teriak-teriak gitu kan. Bagaimana beberapa dapur lembaga riset itu misalnya dibongkar, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa begini, masyarakat ataupun dalam ini media juga diajari gini loh cara membongkar, cara membaca, cara melihat, minimal teman-teman tahu margin error dengan jumlah responden dengan ini seimbang nggak. Dari situ kita kedua dari teknik probing gitu kan, dari karena ada beberapa lembaga riset itu memang nakal, misalnya gini. Misalnya anggap Mas Zainal ini mau pilkada di Kediri gitu kan. Iya. Kalau Mas Zainal mampu menaikkan misalnya dana desa 250 juta, apakah Anda akan memilih Mas Zainal pada pilkada Kediri yang akan datang gitu kan? Ini kan benar. Itu banyak kejadian itu probing itu ya nggak fair. Nah, makanya citra lembaga-lembaga memang Pak memang masih di titik nadir, kita belum keluar. Nah, yang bisa Insis lakukan adalah ini advokasi. Kita sudah melakukan beberapa pengajaran kepada publik. Itu Jadi saja, jenis pertanyaan sendiri bisa mengarahkan orang ya? Ya, bisa menyalahkan orang gitu kan. Nah, ini untuk Mas Bagja juga gitu kan. Memang ini sebentar ada beberapa slide lagi. Sebentar saya coba cek. Oke, ternyata ada 2. Nah, ini Mas Zainal gitu kan. Ini soal apa yang sih harus dipikirkan penyelenggara, bahwa gini kan, berita COVID yang masif selama 4 bulan terakhir ini, 5 bulan, memang ternyata kan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan pemilih, bahwa hanya sedikit yang tahu kapan 9 Desember. Ini 2 bulan, 3 bulan, mudah-mudahan angkanya bergerak agak lebih signifikan. Kedua, ini saya bilang tadi gitu, kenapa paslon pemilih lebih senang dengan kampanye face to face atau kampanye di mainstream itu ketemu di lapangan, karena setengahnya itu tidak punya smartphone. Jadi agak nggak kompatibel gitu. Internet nggak ada, Zoom nggak bisa, dia nggak punya smartphone, bisa dibayangkan. Jadi dia ini menjadi argumentasi sendiri kenapa paslon juga memilih ketemu di lapangan gitu kan. Nah, ini juga ini kan bahwa yang pasti kan gini, apa sih yang harus dilakukan penyelenggara gitu kan. Mau nggak mau harus memanfaatkan ini media sosial ini. Mereka punya ini semua. Pemilih itu menggunakan ini sering gitu. Bisa dibayangkan Facebook adalah salah satu medium yang sangat efektif artinya meningkatkan literasi pemilih gitu kan. Nah, itu saja Mas Zainal bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.